Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nurul Ulfah dapat menjumpai Anda dalam program kebanggaan kita, Bumi Jawara. Pemirsa, kemajuan ekonomi tidak terlepas dari konektivitas terhadap berbagai aspek, salah satunya infrastruktur jalan. Sekarang ini kita lebih fokus berbicara tentang jalan tol yang megah atau jalan nasional yang lebar. Namun, pada kesempatan ini, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat langsung program prasarana, sarana, dan utilitas pemerintah Provinsi Banten, yakni pembangunan jalan lingkungan yang ada di sekitar kita. Pemirsa, ada pertanyaan besar yang kita pertanyakan di awal perjumpaan ini. Mengapa jalan lingkungan? Karena dari sinilah perputaran ekonomi warga bermula. Dari jalan-jalan setapak di depan rumah inilah anak-anak kita berjalan menuju sekolah. Ambulans menjemput warga yang sakit dan hasil bumi para petani kita diangkut menuju pasar. Ketika jalan lingkungan di sebuah wilayah rusak, berlumpur atau berlubang, maka saat itu juga denyut nadi kehidupan warga seolah terhambat. Provinsi Banten dengan keberagaman wilayahnya, mulai dari pusat industri yang padat di Tangerang Raya hingga wilayah perdesaan yang membentang di Lebak dan Pandeglang, terus berpacu dengan waktu. Pemerintah Provinsi Banten bersama legislatif terus menggenjot program standarisasi dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, baik melalui betonisasi maupun pengaspalan, demi mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Namun, sejauh mana efektivitas program ini di lapangan? Apakah alokasi anggaran yang dikucurkan sudah benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di pelosok Banten? Dan apa saja tantangan terbesar yang masih mengganjal proses pemerataan infrastruktur ini? Selama 1 jam ke depan, kita akan mengupas tuntas tema besar kita malam ini, membangun Banten dari depan rumah, evaluasi dan akselerasi program jalan lingkungan Provinsi Banten. Dan tentu saja kita tidak berbicara sendiri. Di paruh kedua acara nanti, kita akan berbincang di studio sosok yang mengawal langsung fungsi pengawasan dan penganggaran program PSU. Pemirsa, sebelum berdialog lebih dalam bersama Ketua DPRD Provinsi Banten, kami akan hadirkan potret nyata kondisi real di lapangan mengenai jalan lingkungan di wilayah Provinsi Banten yang telah kami rangkum dalam video dokumenter berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Bumi Jawara. Seiring matahari yang terbit, aktivitas warga di Desa Malimping Selatan, Kecamatan Malimping, Kabupaten Lebak, Banten bergeliat. Namun ada yang berbeda dalam beberapa bulan terakhir dari geliat warga desa setempat.
kehidupan warga berubah seiring perbaikan jalan yang dilakukan pemerintah daerah. Perjalanan para petani ke sawah, warga yang bekerja ataupun anak-anak yang sekolah kini lebih nyaman dan aman berkat kondisi jalan yang mulus. Soleman, salah seorang warga desa yang juga kelompok Tani Malimping Selatan, bercerita perbaikan infrastruktur melalui program Jalan Bang Andra telah memberikan dampak positif bagi petani. Bagus dampaknya, sebab dari sektor pertanian semenjak adanya perehaban jalan dan pembuatan jalan dari Bang Andra, semua pertanian ada perbaikan, ada peningkatan. Jadi dalam sektor pertanian memang bagus, tidak ada kendala. Peningkatan gabah produksi sendiri ini biasa-biasa saja, hanya peningkatan dari AOK panggul angkut dari sawah ke rumah itu ada penurunan drastis. Waktu jalan rusak gimana, Pak? Waktu jalan rusak 35.000 per karung, sekarang jadi 15.000 per karung. Akibat adanya pembangunan jalan usaha tani. Jadi ada dampak positif terhadap para petani, Pak ya? Bagus, ada dampaknya positif. Jalan yang rusak tidak hanya mengganggu kenyamanan dan keselamatan penggunanya, namun juga memiliki dampak lain yang mengganggu aktivitas warga, terutama petani. Kini Soleman bisa tersenyum. Jalan yang rusak kini telah menjadi mulus. Melalui program perbaikan dan pembangunan infrastruktur, pemerintah Provinsi Banten yang didukung Dewan Perwakilan Rakyat daerah setempat gencar membangun dan memperbaiki jalan di desa-desa dan permukiman. Kondisi jalan pasca diperbaiki membuat aktivitas Soleman ke sawah pun semakin mudah. Hal ini pun berdampak pada berkurangnya biaya produksi yang harus dikeluarkan petani. Perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan mengurangi beban petani dalam biaya angkut. Keberadaan jalan yang mulus membuat harga angkut lebih murah. Pemangkasan biaya angkut ini membuat Soleman dan petani lainnya tersenyum sumringah, lantaran mereka bisa membawa pulang rupiah lebih banyak ke rumah. Padi mah sekarang bagus, bahkan tidak ada padi-padi yang numpuk-numpuk di pinggir sawah. Langsung sekarang diangkut. Silakan lihat aja sana. Tidak ada. Itu ada karung di pinggir jalan karena menunggu jalan kering. Tidak ada, sekarang langsung diangkut. Ongkos lebih murah berarti, Pak? Ongkos turun drastis. Dari 35 ke 15.000 per karung. Biasanya kan dari sana 35 ke sini nih, ke jalan ini. Sekarang mah sampai ke rumah. Jalan Desa Malimping rusak sejak beberapa tahun terakhir. Seiring dengan usianya, badan jalan yang menjadi penghubung antara Desa Rahong dengan Desa Balong pun lapuk dan rusak termakan usia. Harapan perbaikan pun muncul usai jalan ini masuk ke daftar pembangunan infrastruktur pemerintah Provinsi Banten. Desa Malimping Selatan bukanlah satu-satunya yang jalannya dibangun pemerintah daerah melalui program Bang Andra yang didukung oleh DPRD Provinsi Banten. Warga Desa Kemuning dan Desa Malangga juga merasakan gembiranya memiliki jalan penghubung antar dua desa yang mulus. Alhamdulillah ya, anak-anak bisa jalan ya rame terus. Gitu. Rame terus ya.
Kalau dulu mah kan masih jalannya batu, itu udah botak-botak. Kalau hujan kan banjir. Dulu hot mic ya, tapi rusak. Kalau di hot mic rusak, ya banyak orang yang istilahnya oleng karena jalan kurang baik. Sekarang alhamdulillah jadi jalan itu udah baik, bagus, licin ya. Terus jadi lancar gitu Pak? Ya alhamdulillah. Jadi dengan yang sudah dibangun jalan ini, jadi warga ya aktivitas itu sangat membantu dari perjalanan yang tadinya sulit istilahnya. Ini alhamdulillah sekarang ya udah. Kegembiraan warga atas dibangunnya jalan desa juga dirasakan Kepala Desa Kemuning, Supwanudin. Perbaikan jalan lintas Desa Kemuning Malangga sejauh 1,5 meter telah membawa dampak positif bagi warga desa. Tadi peningkatan aktivitasnya cukup baik kan gitu. Mereka juga tidak ada kendala lagi sekarang karena lalu lintas antara Kemuning Malangga sudah dirasakan nyaman bagi masyarakat atau pengguna jalan saat ini. Kalau warga sendiri gimana Pak menanggapinya? Ya warga Kemuning ya cukup gembira yang selama ini jalan rusak yang tidak bisa di-cover anggarannya oleh desa, jalan dengan luas 800 sekian itu karena sisanya kan aspirasi itu yang dibangun awal itu. Aspirasi tetap Pak Fahmi, aspirasi Pak Fahmi dan dewan yang lain yang sisanya itu 870 yang di program Bang Andra Soni itu. Tak hanya warga, program pembangunan jalan juga diapresiasi oleh pemerintah Kabupaten Serang. Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas mengaku program Jalan Bang Andra telah membawa dampak positif bagi wilayahnya. Besarnya manfaat program Bang Andra yang mendapat pengawasan dari DPRD Provinsi Banten ini membuat pemerintah Kabupaten Serang mendukung penuh pembangunan jalan di wilayahnya. Kita Kabupaten Serang siap mensukseskan program infrastruktur Bang Andra ya. Jadi menguatkan pembangunan di tingkat desa. Dan ini masih banyak titik-titik di jalan desa yang perlu mendapatkan support dari program Bang Andra. Dengan harapan dengan dibangunnya Bang Andra ini bisa meningkatkan aksesibilitas, konektivitas dan mobilisasi penduduk dalam hal aktivitas ekonomi, pendidikan dan juga layanan kesehatan. Apresiasi program pembangunan jalan juga datang dari Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani. Pembangunan jalan desa dan permukiman diharapkan menjadi motor penggerak tumbuhnya pusat ekonomi dan pendidikan baru. Bahwa jalan ini adalah jalan menuju ke pendidikan dan juga pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Nanti akan tumbuh perekonomian baru di sekitar sekolah rakyat, di sekitar tadi laboratorium pertanian Untirta, dan juga ada pesantren di sini, pesantrennya Ustadz Adi Hidayat, dan akan menghubungkan juga jalan menuju Kabupaten Serang. Dan ini jalan alternatif ini juga sebagai bentuk itikat baik bagaimana pemerataan pembangunan di wilayah selatan khususnya di Kabupaten Pandeglang.
Dari jalan-jalan setapak di depan rumah inilah anak-anak generasi penerus bangsa berjalan menuju sekolah. Ambulans menjemput warga yang sakit dan hasil bumi para petani diangkut menuju pasar. Ketika jalan lingkungan di sebuah wilayah rusak, berlumpur atau berlubang, maka saat itu juga denyut nadi kehidupan warga seolah terhambat. Dengan keberagaman wilayah mulai dari pusat industri yang padat di Tangerang Raya, hingga wilayah pedesaan yang membentang di Lebak dan Pandeglang, Pemprov Banten yang didukung DPRD Provinsi Banten terus berupaya dan berpacu dengan waktu menghadirkan infrastruktur yang memadai untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Banten bersama legislatif terus menggenjot program standarisasi dan peningkatan kualitas jalan lingkungan, baik melalui betonisasi maupun pengaspalan, demi mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Jalan lingkungan menjadi akses utama masyarakat menuju berbagai aktivitas. Mulai dari pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga pertanian. Ketika kondisi jalan baik, maka aktivitas masyarakat berjalan lebih lancar. Sebaliknya, ketika jalan rusak, hampir seluruh aktivitas ikut terganggu. Hal ini disadari betul oleh pemerintah Provinsi Banten. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Provinsi Banten terus mempercepat pembangunan jalan lingkungan di berbagai daerah melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Bang Andra. Kecamatan Tunjung Teja merupakan salah satu titik pembangunan infrastruktur jalan dalam program Bang Andra di Kabupaten Serang. Hingga saat ini ada 5 titik pembangunan jalan desa dan permukiman yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten di Kabupaten Serang. Jumlah ini diharapkan akan terus bertambah, mengingat besarnya manfaat dari program jalan desa dan permukiman. Kita baru ada 5 titik di Kesal, di Tanara, kemudian di Cinangka ya. Tunjung Teja. Tunjung Teja ya. Nah, nanti secara bertahap kita sedang PUPR sedang berkomunikasi dengan PUPR Provinsi. Mudah-mudahan nanti terrealisasi di tahun 2006 akhir sama tahun depan. Dampaknya apa jalan Bang Andra itu? Iya. Kalau bicara masalah konektivitas, maka diharapkan ini punya dampak. Pertama adalah peningkatan ekonomi masyarakat, yang kedua adalah layanan kesehatan yang diberikan semakin bisa terjangkau oleh masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Pada tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Banten telah membangun 62 infrastruktur desa. Terdiri atas 61 ruas jalan desa dan lingkungan serta 1 unit jembatan. Dengan total panjang mencapai 67,87 km. Pembangunan tersebut menyasar desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses transportasi dan logistik. 67,87 km jalan desa dan lingkungan telah diperbaiki dan dibangun selama 2025. Di balik pencapaian tersebut ada sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi Banten. Namun dengan tekad yang kuat, Pemprov Banten berhasil melewati rintangan yang ada. Pelaksanaan dari program Bangun Jalan Desa Sejahtera. Ini adalah program yang saya janjikan kepada masyarakat bahwa dengan membangun jalan desa, insya Allah masyarakatnya akan menuju sejahtera. Ya, pertama adalah akses ke tempat pendidikan. Kedua adalah akses ke pusat kesehatan. Dan ketiga adalah akses perekonomian. Harapan kita
Semoga jalan ini bermanfaat dan kemudian jalan ini dibangun dengan beton standar provinsi. Tujuannya apa? Agar umur jalannya panjang. Oleh karena itu Pak Kades, Pak Jaro harus jaga jangan sampai truk-truk yang berlebihan muatannya masuk ke sini. Ya, mohon dijaga. Karena apa? Selama ini jalan desa tidak terlalu terperhatikan. Karena apa? Karena faktor anggaran. Nah, sekarang atas instruksi Bapak Presiden, asta kita ke-6 membangun dari desa, membangun dari bawah untuk pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi. Keberhasilan pembangunan jalan desa dan jalan lingkungan di Banten tak terlepas dari kolaborasi apik antara pemerintah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Sinergitas dan kolaborasi Pemprov dan DPRD diakui Gubernur Banten Andres Soni sebagai kunci keberhasilan dalam membangun Banten. Dukungan para wakil rakyat, terutama Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim, disebut Andres Soni sebagai salah satu motor percepatan pembangunan di provinsi yang ia pimpin. Saya berharap mudah-mudahan program ini terus didukung oleh Bapak Ketua DPRD, karena apapun rencana gubernur kalau nggak didukung oleh DPRD maka kita akan agak kesulitan. Tapi alhamdulillah saya 5 tahun sama-sama waktu di DPRD, beliau wakil dari saya ketuanya, kita sama-sama sepakat bahwa membangun untuk masyarakat itu menjadi sebuah keharusan. Bapak dan Ibu sekalian, Provinsi Banten jumlah penduduknya 13 juta, sangat besar sekali. Tapi kita lebih beruntung dibandingkan daerah lain karena kita dekat dengan Jakarta. Tapi bukan berarti dekat dengan Jakarta kita harus jadi kuli panggul terus. Ya, dekat dengan Jakarta suatu hari kita bisa jadi supplier dari kebutuhan Jakarta. Kebutuhan beras Jakarta bisa dari kita. Kebutuhan daging Jakarta bisa dari kita. Kebutuhan beras dan lain-lainnya bisa dari kita. Maka Bapak dan Ibu, semoga jalan ini bermanfaat. Semoga jalan ini bisa terus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dan semoga kita bisa membangun banyak lagi hal-hal lain untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebagai wakil rakyat, DPRD Banten terus berkomitmen mendukung kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah Provinsi Banten dalam menyejahterakan rakyat. Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menegaskan akan terus memberikan dukungan terhadap program-program yang berpihak pada kesejahteraan rakyat yang dijalankan pemerintah Provinsi Banten. Dukungan ini sebagai kolaborasi dan sinergitas dalam mewujudkan Banten yang maju, adil, dan sejahtera. Institusi lembaga DPRD, Pak Gubernur, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas program-program Pak Gubernur yang sudah terlaksana dengan baik. Alhamdulillah rakyat urang kabehan merasakan apa yang menjadi program-program Pak Gubernur. Tentu kami sebagai institusi lembaga DPRD sangat mensupport dan mendukung langkah-langkah strategis Pak Gubernur dan berharap Pak Sekda sebagai pemerintahan Kabupaten Serang juga terus bisa menguatkan terhadap program-program Pak Gubernur agar sinergitas kolaborasi kita bisa terwujud dengan baik. Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Sehingga Pak Gubernur punya misi semua masyarakat, lapisan masyarakat nusugih nususah kabeh kudu kabere. Itu tentunya menjadi moto Pak Gubernur supaya keadilan berjalan dengan baik. Upaya DPRD Banten dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata tak hanya dengan mendukung program pemerintah Provinsi Banten. Sebagai wakil rakyat, Fahmi Hakim juga turun ke lapangan untuk mendengar langsung keluh kesah masyarakat. Kesempatan turun langsung ke lapangan juga digunakan Fahmi untuk mengetahui sejauh mana program pemerintah Provinsi Banten berdampak langsung pada masyarakat.
dalam rangka pendidikan dan bekerja. Yang ketiga adalah kami pun mensosialisasikan terhadap bagaimana hari ini pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD adalah mensupport dalam rangka program sekolah gratis. Mudah-mudahan dengan sekolah gratis tingkat SMA, SMK, SKH ini bisa menjadi salah satu bagian peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat dan tidak ada lagi putus sekolah. Pembangunan jalan lingkungan bukanlah tujuan akhir, namun awal dari sebuah langkah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sebuah jalan mungkin terlihat sederhana, namun dari jalan itulah bukti kehadiran pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Karena membangun Banten sesungguhnya dimulai dari depan rumah. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai program, salah satu program yang menjadi andalan Provinsi Banten, ini program Bang Andra ya. Salah satunya adalah pembangunan jalan lingkungan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Kita telah menghadirkan narasumber yang luar biasa tentunya. Ada Ketua DPRD Provinsi Banten, Bapak Fahmi Hakim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Sedang sibuk kegiatan apa nih Pak? Ini dengan bahas siapa dulu? Oh iya, saya... kenalan dulu dong. Ya, saya Nurul Pak dari Jawa Pos. Jawa Pos Mbak Nurul. Ya, baik Mbak Nurul. Sekarang hari ini kita sedang kegiatan melaksanakan masa reses ketiga. Reses, oke. Sehingga beberapa hari ini kita melaksanakan sapa warga. Sapa warga. Terus menjaring aspirasi dan juga memastikan bahwa program-program anggaran 2025 itu sudah terlaksana dengan baik. Nah, maka dipastikan bahwa kami turun semua seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Banten ke seluruh dapil dalam rangka menjaring aspirasi yang ini nanti menjadi bagian dari proses yang akan besok kita paripurnakan untuk menjadi rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Banten. Nah kalau untuk masa reses ini Pak, yang dominan disampaikan atau aspirasi yang dominan disampaikan oleh masyarakat itu biasanya untuk aspek apa sih Pak? Lebih ke aspek apa? Yang pertama bahwa reses ini selain memastikan program-program RPJMD berjalan, kedua juga mensosialisasikan terhadap program-program yang telah dilakukan melalui APBD. Yang pertama kita ingin pastikan bahwa dalam RPJMD Provinsi Banten kita masih memperkuat percepatan infrastruktur. Bagaimana infrastruktur poros jalan, jalan provinsi, termasuk di dalam jalan lingkungan, agar senantiasa bahwa dengan infrastruktur yang baik, akses terhadap pertanian, akses terhadap perdagangan, sehingga akan menumbuh kembangkan nilai jual beli masyarakat. Nah, maka pada akhirnya ini akan menjadi pada proses pertumbuhan ekonomi. Kedua, kita juga ingin pastikan bahwa program yang hari ini kita sudah merealisasikan anggaran kurang lebih hampir 600 miliar terhadap program kegiatan sekolah gratis. Karena sudah hampir 60.000 anak-anak SMA, SMK, SKH, Alia ini sudah merasakan adanya sekolah gratis. Maka itu kita perlu pastikan kepada masyarakat apakah itu sudah dirasakan betul, bagaimana dampaknya. Nah, tentu alhamdulillah dengan kemarin kami sekitar 8 hari berkonsolidasi, bersilaturahmi berbagai elemen, karena kami berharap bahwa pendidikan di Provinsi Banten adalah berpendidikan yang berkeadilan.
semua kalangan dari elemen tertinggi sampai terbawah mereka tentunya bisa menikmati bahwa APBD Provinsi Banten mengintervensi terhadap proses sekolah gratis. Oke, jadi infrastruktur dan pendidikan ya yang menjadi dua aspek utama. Itu tentu menjadi pelayanan dasar bagi masyarakat. Ya, betul. Nah, kita bicara tentang infrastruktur ya Pak ya. Kalau kita melihat data infrastruktur Banten saat ini, Pemprov Banten sedang gencar menyuarakan dan merealisasikan program Bang Andra yang berfokus pada pemerataan pembangunan khususnya infrastruktur jalan. Nah, bagaimana DPRD menyelaraskan program jalan lingkungan ini dengan visi program Bang Andra agar realisasinya lebih maksimal dan tepat sasaran? Ya tentu ketika bicara jalan, bangun jalan sejahtera. Bang Andra itu singkatan dari bangun jalan sejahtera. Kalau Bang Fahmi itu jalan bangun mulus. Nah, jadi tentu ini menjadi salah satu bagian dari sebuah konsolidasi bersama. Di mana bahwa jalan-jalan poros desa yang aksesibilitasnya adalah untuk kepentingan pendidikan, untuk kepentingan ketahanan pangan, untuk kepentingan perdagangan, petani bawa jual ke hasil bumi. Ini butuh adanya akses jalan yang baik. Nah, itu dilakukan melalui intervensi Provinsi Banten melalui jalan poros tadi, Bang Andra tadi. Nah, itu dilakukan pada wilayah-wilayah yang akses jalannya jauh, akses jalannya cukup tidak tersentuh dengan wilayah-wilayah lain. Maka akses jalan Bang Andra akan mengkonektivitaskan terhadap jalan provinsi, jalan kabupaten, termasuk jalan lingkungan. Salah satunya adalah yang akan melakukan koneksi kepada jalan Bang Andra. Jadi, sehingga karena antara kewenangan dan bicara nilai itu berbeda. Nah, maka semua proses infrastruktur yang dilakukan adalah konektivitas. Sehingga kalau sudah terkonektivitas dari mulai tingkat bawah sampai tingkat atas, insya Allah itu akan berjalan dengan baik. Sinkron begitu ya. Jadi harus ada konektivitas dan sinkronisasi antara program Bang Andra dan Bang Fahmi gitu. Itu pasti. Oke. Nah, kalau dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat selain itu tadi Pak, memudahkan para petani mengangkut hasil panen, kemudian aktivitas dan masyarakat gitu ya, aktivitas masyarakat di wilayah yang jalannya dibangun itu sudah dimudahkan gitu ya, lebih maksimal. Nah, dampak lainnya seperti apa Pak? Banyak. Gimana kalau misalkan masyarakat di pelosok menjangkau akses kesehatan? Nah, sehingga kalau jalannya bagus cepat. Anak-anak sekolah dari mulai SD, SMP, SMA juga mudah diakses. Artinya bahwa selain untuk meningkatkan nilai jual beli masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi tadi, di sisi lain juga untuk mendapatkan nilai akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, bahkan kalau di kampung-kampung pengajian, acara kegiatan-kegiatan sosial. Nah, saya kira itu menjadi salah satu nilai yang sangat positif bagi masyarakat. Oke, jadi banyak sekali dampak yang dirasakan begitu ya di berbagai aspek, karena bagaimanapun juga infrastruktur ini menjadi salah satu aspek pendukung terhadap aspek-aspek lainnya ya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya itu tadi. Oke, selain itu tentu kita masih akan berbincang lebih lanjut ya dengan Pak Fahmi di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Bumi Jawara. Sejak tanggal 17 Juni hingga 26 Juni 2026, 100 anggota DPRD Banten melakukan reses di daerah pemilihan mereka masing-masing. Dalam reses masa persidangan ketiga tahun anggaran 2025-2026 ini, permasalahan jalan, lingkungan, dan sekolah gratis menjadi fokus perhatian para wakil rakyat termasuk Ketua DPRD Banten. Yang pertama adalah selain silaturahmi bahwa masyarakat menyampaikan
sampaikan tadi, alhamdulillah bahwa jalan lingkungan ini sangat mendukung bagi mereka terhadap proses kelancaran baik itu aktivitas, baik itu perekonomian maupun juga dalam rangka pendidikan dan pekerjaan. Yang ketiga adalah kami pun mensosialisasikan terhadap bagaimana hari ini pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD adalah mensupport dalam rangka program sekolah gratis. Mudah-mudahan dengan sekolah gratis SMA, SMK, SKH ini bisa menjadi salah satu bagian peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat dan tidak ada lagi putus sekolah. Manfaat reses para wakil rakyat dinilai efektif oleh masyarakat. Kepala Desa Silebu, Ade Sapta Gumaydi mengaku bersyukur permasalahan jalan rusak hingga sekolah gratis bisa terbantu oleh wakil rakyat yang sedang melakukan reses. Wakil rakyat yang turun ke lapangan saat reses membuat warga dengan mudah melaporkan permasalahan yang mereka hadapi. Alhamdulillah masyarakat sangat berterima kasih kepada Pak Haji Bakmi khususnya bantuan aspirasi jalan lingkungan Bapinda. Masalah jalan lingkungan itu kalau jalan lingkungan mudah-mudahan tahun ini ya jalan lingkungan sedang lingkungan luar itu sudah ada dari aspirasi dewan. Selama ini kondisi jalan lingkungan dan masih tingginya angka putus sekolah masih terus membayangi kehidupan warga Banten. Di bawah kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Ahmad Dimyati Natakusuma, program Bangun Jalan Desa Sejahtera atau Jalan Bang Andra dan sekolah gratis masuk ke dalam visi misi mereka terus kebut. Untuk memastikan program Jalan Bang Andra dan sekolah gratis tepat sasaran dan berjalan transparan, DPRD Banten aktif melakukan pengawasan. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurul Ulfa dalam program Bumi Jawa dan tentunya masih dengan narasumber kita yang luar biasa, Pak Fahmi Hakim, Ketua DPRD Provinsi Banten. Kita masih membahas tentang program Bang Andra dan fokusnya terhadap pembangunan infrastruktur jalan lingkungan begitu ya, jalan poros desa. Nah, kalau kita bicara tentang pembangunan jalan lingkungan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit ya Pak ya. Nah, kita juga ingin tahu dengan adanya komitmen dari program Bang Andra ini untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa, bagaimana DPRD memastikan porsi APBD bisa sesuai dan tetap proporsional untuk pembangunan jalan, terutama jalan poros desa ini. Baik, makasih Mbak Nurul. Institusi DPRD ini memiliki dasar Undang-Undang 23 bahwa kita adalah penyelenggaraan pemerintah. Ya. Pemerintah daerah, perwakilan dari pemerintah pusat adalah pemerintah Provinsi Banten, yang dimana di sini ada eksekutif, ada legislatif. Nah, DPRD memiliki kewenangan 3 yaitu fungsi budgeting, pengawasan, dan juga fungsi legislasi. Salah satunya di fungsi budgeting, bahwa kami sudah menetapkan melalui RPJMD tadi, bahwa berapa untuk infrastruktur. Karena infrastruktur ini juga ada tingkatannya. Ada infrastruktur jalan kewenangan provinsi, ada infrastruktur irigasi, ada infrastruktur penekanan jalan poros melalui Bang Andra, ada infrastruktur melalui jalan lingkungan, bahkan ada infrastruktur irigasi, ada infrastruktur sekolah. Nah, artinya bahwa itu masuk dalam wilayah belanja modal. Nah, di sisi lain kami juga harus bagaimana memberikan proses belanja terhadap pegawai. Bagaimana hari ini 11.000 dengan P3K yang sudah di SK kan. Bagaimana juga bicara tentang seluruh komponen PNS dan sebagainya. Nah, saya kira tentu di dalam proses asas pedoman penganggaran itu ada yang namanya skala prioritas. Sesuai dengan PP 21 bahwa penganggaran dilakukan dengan skala prioritas. Maka hari ini dengan Impres nomor 1 terhadap efisiensi anggaran, kami sudah banyak merelokasikan anggaran-anggaran yang sifatnya seremonial, anggaran perjalanan dinas ke luar negeri dan sebagainya. Ini semua sudah kita geser terhadap belanja modal tadi. Salah satunya adalah bagaimana mencukupi terhadap anggaran pendidikan sekolah gratis, mencukupi infrastruktur sarana prasarana pendidikan, mencukupi sarana prasarana kesehatan. Kita sudah
kemarin terakhir meresmikan 2 rumah sakit besar. Bagaimana juga akses terhadap hari ini BPJS Kesehatan yang harus kita lakukan, terutama adalah kepada masyarakat yang tentunya kurang mampu. Nah, ini saya kira asas daripada penganggaran ini adalah transparan, efektif, efisien, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Dan alhamdulillah hari ini bahwa Provinsi Banten bersama dengan DPRD telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP kemarin, kurang lebih hampir 10 tahun. Tentu ini secara legalitas bahwa tata kelola keuangan, kepatuhan anggaran ini bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Oke, jadi tidak ada tumpang tindih untuk porsi anggarannya, terutama untuk 3 aspek tadi ya Pak ya, pendidikan, dan nggak boleh ada tumpang tindih. Nanti kalau tumpang tindih beda koring. Nah ini, dan yang paling penting kan salah satu fungsi dari DPRD adalah pengawasan Pak. Seperti apa pengawasannya baik terhadap anggaran maupun realisasi programnya Pak? Institusi DPRD sesuai dengan program kerja DPRD Provinsi Banten, kami sudah menetapkan di dalam program Pokja program kerja DPRD bahwa salah satunya adalah fungsi pengawasan. Nah, kami 100 anggota DPR berdasarkan komisi, berdasarkan pembidangan, dia setiap minggu, setiap bulan turun ke masyarakat. Bukan hanya dilihat pekerjaannya, bukan hanya dilihat pelaksanaannya, tetapi kami juga langsung tanyakan pada seluruh elemen masyarakat. Bagaimana kualitas pekerjaan, bagaimana ketika dia dikerjakan. Nah, tentu hal ini untuk menjadi check and balance-nya fungsi pengawasan kami terhadap eksekutif, agar bahwa apa yang menjadi program, apa yang menjadi kualitas program betul-betul dirasakan, bukan hanya pada konteks secara umum, masyarakat sekitar kami tanya, kami kumpulkan. Jadi secara langsung. Maka itu saya kira salah satu gagasan dan juga inovasi dari DPRD agar apa yang menjadi pertanggungjawaban serupiah anggaran APBD bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya betul, jadi tepat sasaran dan programnya juga berdampak langsung terhadap masyarakat gitu. Dan ini tentu saja tidak terlepas dari sinergitas dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota dan DPRD kabupaten kota setempat begitu ya Pak ya. Nah seperti apa nih Pak kolaborasinya, kemudian sinergitasnya, apakah ada misalnya turun langsung pas reses bareng-bareng sambil sama DPRD kabupaten kota atau bagaimana? Saya kira DPRD itu bukan seperti dinas, ada dinas provinsi, dinas kabupaten ya. DPRD itu kayak kami dengan pemerintah pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, karena ini bicara sebuah otonomi daerah, secara tugas dan fungsi sama, secara kewenangan berbeda. Nah maka tentunya kolaborasi menjadi hal yang penting dalam rangka sinergitas untuk pembangunan. Di mana kami membangun untuk wilayah provinsi, di mana kabupaten membangun intervensi kabupaten. Sehingga kalau antara pusat, provinsi, dan kabupaten bersinergi dalam rangka pengimplementasian pembangunannya akan lebih cepat. Bahwa pelayanan masyarakat tercapai, proses pertumbuhan ekonomi tercapai, menjaga inflasi akan terwujud. Ya di sisi lain tentu harapan masyarakat sejahtera lebih baik. Oke, baik, semakin menarik perbincangan kita, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Pemirsa, kembali lagi dalam Bumi Jawara dan kita masih membahas mengenai infrastruktur jalan poros desa atau pembangunan jalan lingkungan di wilayah Provinsi Banten. Nah, kalau kita bicara tentang tadi itu ya, geografis, letak geografis, kemudian juga kolaborasi dengan berbagai pihak ya Pak ya, di kabupaten kota kan sudah ada tupoksi masing-masing begitu ya, dan pengawasan kolaborasi dalam pengawasan itu tentu bisa memaksimalkan penerapan programnya. Nah, sekarang bagaimana kendala yang dialami Pak ketika realisasi sebuah program, baik itu mulai dari mungkin penganggaran, realisasinya di lapangan, dan pada saat pengawasannya seperti apa Pak?
Ya tentu hari ini di era zaman demokrasi, di era keterbukaan, tantangan pasti ada. Betul. Di mana pembangunan bukan diawali dari anggaran. Pembangunan adalah diawali dari sebuah keinginan masyarakat, dilakukan konsolidasi melalui perencanaan. Setelah dilakukan perencanaan, dilakukan mekanisme terhadap proses pemerintahan. Nah setelah itu baru dimasukin pada anggaran. Nah tentunya yang menjadi tantangan pertama adalah bagaimana mengkonsolidasikan perencanaan dengan pelaksanaan itu clear. Yang kedua adalah aspek sosial. Di mana hari ini kalau kita mau bangun sekolah saja, pembangunannya lebih murah dibanding beli tanahnya. Iya. Contoh kalau kita mau ngebangun misalkan sekarang di Tangerang Selatan, Kota Tangerang, penduduknya begitu tumbuh banyak, besar, dan hari ini ingin semua akses sekolah ke SMA, tapi kan terbatas sekolahnya. Nah hari ini harga tanah buat sekolah kalau di Tangerang Selatan, di Kota Tangerang itu sudah 5 juta, 10 juta per meter. Jadi bangunan dengan tanahnya lebih mahal tanah. Nah ini saya kira menjadi sebuah tantangan bagi kami. Termasuk juga akses jalan kalau dibesarkan dan sebagainya. Maka tentu pembangunan akan sukses jika partisipasi masyarakat, pemerintah, stakeholder, masyarakat sama-sama kita mensukseskan. Nah itu saya yakin bahwa proses itu akan berjalan dengan baik. Belum aturan. Hari ini bicara di tingkat pusat, aturan perda di tingkat provinsi, kabupaten, ini juga perlu konsolidasi. Nah sehingga birokrasi existing hari ini, kondisi hari ini menjadi sebuah tantangan. Belum kita hari ini bicara pada sebuah geografi yang juga dengan kondisi geopolitik hari ini tidak bisa menjamin bagaimana hari ini perencanaannya bahwa pembangunan di bulan A tidak hujan ternyata hujan dan sebagainya. Dan itu di luar kendali itu juga menjadi salah satu hal bagian dari pembangunan. Tetapi kita yakini bahwa ketika provinsi kami terus berikhtiar untuk kepentingan rakyat dengan sebuah pengabdian dan di sisi lain dengan bisa mampu melakukan potensi bonus demografi yang ada hari ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, kalau untuk karakteristik wilayah itu apakah menjadi kendala juga, Pak? Misalnya kalau kita bicara tadi Tangerang Raya, kan identik dengan perkotaannya, begitu ya. Nah, kalau kita geser ke selatan sedikit, Pandeglang dan Lebak ini kan lebih ke daerah pertanian gitu ya, dan masih inilah pedesaan lah seperti itu. Nah, itu apakah menjadi tantangan dan seperti apa Bapak melihatnya? Maka Banten ini kan ada dalam dua wilayah yang berbeda. Banten ketika bicara Tangerang Raya itu bisa menjadi ibu kota penyangga ibu kota negara. Juga bisa disebut miniatur ekonomi karena Jakarta ditopang oleh Tangerang Raya. Tapi ketika bicara Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang sebagai dekat ibu kota Banten, kota Serang, ini masih kami ada dalam wilayah dasar. Bagaimana masih bicara infrastruktur, bagaimana masih berbicara tentang kesehatan, bagaimana masih bicara rutilahu rumah tidak layak huni, masih bicara wilayah kumuh, masih bicara tentang sanitasi air. Kalau Tangerang Raya kasusnya banjir, kalau di sini kekurangan air. Nah tentu Banten dengan karakteristiknya wilayah Banten ini kami harus melakukan proses keadilan yang merata. Keadilan yang merata apa? Keadilan yang merata adalah pembangunan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak bisa bicara Tangerang Raya disamakan dengan wilayah sini. Maka kami akan memanfaatkan potensi ini. Bicara Tangerang Raya adalah konsumsi, bicara Serang Raya adalah penyedia konsumsi. Ketahanan pangannya ada di wilayah Serang Raya, yang menerima manfaatnya di wilayah Tangerang Raya. Saya kira ini yang harus kami lakukan dan kami konsolidasikan sehingga menjaga inflasi di Provinsi Banten terjamin dengan baik. Nah, kalau kaitannya dengan realisasi pembangunan jalan poros desa atau jalan lingkungan, Pak,
ada prioritas khusus tidak? Apakah untuk tahun anggaran ini misalnya prioritasnya Tangerang Raya atau misal apakah Serang Raya dan Pandeglang dan Lebak sekitarnya? Tentunya ini kan salah satu yang didapat dari program ini adalah dari reses. Okay. Jaring aspirasi masyarakat. Jadi semua anggota DPR, pemerintah daerah itu mewakili seluruh wilayah Banten. Kami akan melihat dari sisi kebutuhan, kami akan melihat dari sisi akses sosial, kami juga melihat di sisi tentu jangkauan. Bicara persoalan Tangerang Raya juga masih ada wilayah-wilayah yang di pesisir kali, masih kumuh, itu yang harus diselesaikan. Bicara wilayah sana mungkin agak jalan-jalan agak yang ke wilayah besarnya yang perlu kita intervensi. Saya kira sisi kepentingan dan sisi kesejahteraan yang kami menjadi tolak ukur. Tapi pada akhirnya bahwa program-program ini tentu diterima oleh seluruh wilayah Banten. Tapi kalau jalan poros misalkan itu lebih kepada wilayah Pandeglang, Lebak, Serang. Kenapa? Karena lebih penguatan terhadap tadi ketahanan pangan. Ya. Masih ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin disampaikan ke Bapak, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bumi Jawara. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Bumi Jawara dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Fahmi selaku Ketua DPRD Provinsi Banten. Nah Pak, kalau kita bicara tentang pembangunan jalan, baik itu jalan utama ya maupun jalan poros desa begitu, itu kan tidak terlepas dari perawatannya yang harus dijaga juga ya Pak ya, begitu. Dan kalau kita dengar nih suka ada yang bilang masuk ke Banten tuh jalannya rusak begitu atau mungkin hanya tambal sulam gitu tuh. Nah, ini bagaimana sih Pak Bapak melihatnya dan adakah solusi jangka panjang agar kondisi infrastruktur jalan kita bisa tetap terjaga gitu? Mungkin kalau bahasa tadi kayaknya sudah 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Karena kalau sekarang sudah semuanya jalan mantap. Mantap, udah bagus semua. Tapi oke bahwa jalan ini memiliki waktu dan memiliki pemeliharaan. Maka lagi-lagi kami menekankan pada dua hal. Yang pertama bahwa ketika jalan provinsi itu yang ditekankan adalah perencanaannya. Bagaimana kualitas terhadap tonasinya. Nah kedua, sepakat dengan Mbak Nurul bahwa kapasitas mobil juga harus dijaga. Apalagi hari ini dengan kebijakan Jawa Barat tutup tambang, semua ke Banten. Ini juga salah satu hal yang menjadi kendala dan tantangan kami. Maka dengan itu, dengan Dinas PU, dengan Dinas Perhubungan, dan termasuk Pak Gubernur sudah membuat Perbum, di mana tonase, jam mereka membawa angkutan dan sebagainya, ini juga sudah diatur. Agar apa? Agar salah satunya upaya bagaimana jalan ini bisa panjang dipakai. Nah, kedua adalah Dewan juga memastikan bahwa program-program kerja yang dilakukan bicara pada sebuah kualitas bangunan ini, ketebalan dan sebagainya, tentu kami juga menjadi salah satu bagian mengawasi bersama-sama. Tapi hari ini alhamdulillah dalam posisi yang tentunya masih cukup baik. Cukup baik, ya. Nah, untuk perawatan jalan sendiri kan sebetulnya tidak hanya tanggung jawab pemerintah, baik legislatif maupun eksekutif ya Pak ya, tapi juga harus merangkul masyarakat begitu. Nah, bagaimana sih Bapak membuka kepada masyarakat agar masyarakat bisa mengusulkan misalnya perbaikan jalan, kemudian juga bagaimana Dewan mengajak masyarakat yuk sama-sama kita rawat jalan kita gitu. Seperti apa Pak? Ya kami sering sampaikan kepada dua hal, bahwa yang pertama kami anggarkan juga di Dinas PU tentang pemeliharaan secara teknis. Yang kedua kami juga sering ajak kepada masyarakat bahwa partisipasi masyarakat penting dalam rangka menjaga jalan. Makanya kita juga setiap hari Rabu ada namanya Korfai.
Membersihkan lingkungan. Salah satunya adalah jalan, dari mulai jalan protokol dan sebagainya, dibagi dinas dan sebagainya, dan itu juga partisipasi masyarakat. Nah, saya kira itu salah satu hal bahwa sekali lagi bahwa pembangunan akan baik, pembangunan akan bisa dinikmati lama oleh masyarakat jika semua berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat. Jalan yang sudah baik dipelihara oleh masyarakat. Jalan yang tidak baik kita sama-sama bikin baik. Nah, saya kira kalau itu menjadi harapan satu napas bersama, insya Allah pembangunan dari mulai tingkat pusat, tingkat daerah, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat desa, saya kira bisa bersinambung lebih baik. Oke, jadi memang harus ada peran serta semua pihak, Pak ya, tidak hanya mengandalkan dari pemerintahan saja, tetapi juga masyarakatnya harus turut aktif begitu. Nah, kalau untuk kedepannya, Pak, apakah ada target konkret yang ingin dicapai oleh DPRD terkait dengan realisasi program, terutama program jalan lingkungan ini? Gitu. Saya kira sekali lagi bahwa bingkai dari sebuah pembangunan di Provinsi Banten adalah RPJMD. RPJMD adalah visi misi gubernur yang dituangkan melalui RPJMD, yang dibahas dengan DPRD, yang dilakukan konsolidasi dengan DPRD, yang dijadikan perda hari ini adalah RPJMD, ditetapkan oleh institusi lembaga DPR, maka itu menjadi pedoman, pandangan, dan konsistensi program. Berapakah target itu dilakukan, berapa per tahun, berapa per 5 tahun, saya kira target itu sudah dalam RPJMD. Yang jelas bahwa hal yang sangat penting adalah satu, bahwa program-program yang dilakukan melalui RPJMD ini adalah program-program yang terukur terhadap proses kebutuhan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi media terhadap proses reses, pengawasan, dan lain-lainnya, tentu ini menjadi salah satu bagian yang dikonsolidasikan melalui proses mekanisme institusi lembaga DPR dan eksekutif yang tertuang pada program yang didasarkan pada RPJMD. Oke. Dan mudah-mudahan seluruh program yang telah direncanakan dan saat ini sedang direalisasikan, hasilnya bisa maksimal dan berdampak baik terhadap masyarakat, begitu ya Pak ya. Pak, mungkin sebagai penutup dari Bapak, ada yang ingin disampaikan baik kepada masyarakat maupun kepada pihak-pihak yang bersinergi dalam perealisasian program kerja baik DPRD maupun Pemprov Banten. Baik, makasih Jawa Pos dan juga Mbak Nurul. Hari ini kita sudah berbincang-bincang tentang Provinsi Banten. Yang pertama, saya mengajak kepada seluruh stakeholder, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Banten, mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi, mensukseskan pembangunan Banten menuju Banten maju, adil merata tidak korupsi, dan ini bisa dirasakan oleh masyarakat Provinsi Banten. Partisipasi masyarakat dari mulai perencanaan pembangunan itu merupakan satu tujuan untuk membangun Provinsi Banten. Jaga tanah sultan di Provinsi Banten. Memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Luar biasa sekali pemirsa, sebuah diskusi yang sangat membuka mata kita semua. Ternyata membangun sebuah daerah tidak selalu harus dimulai dari proyek-proyek raksasa, melainkan bisa dari hal yang mendasar yang ada di depan mata kita, yakni jalan lingkungan yang tentunya layak dan kokoh untuk menopang berbagai aspek kehidupan lainnya. Terima kasih Pak Fahmi sudah berkenan memberikan informasi kepada pemirsa dalam program Bumi Jawara. Pemirsa, jalan yang mulus bukan sekadar tentang estetika sebuah desa atau permukiman. Lebih dari itu, jalan lingkungan yang baik adalah kepastian bahwa akses kesehatan bisa dijangkau lebih cepat, perputaran ekonomi mikro bisa berjalan lebih lancar, dan langkah kaki anak-anak kita menuju masa depan yang lebih cerah tidak lagi terhambat oleh lumpur dan batu. Pembangunan infrastruktur ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah dan DPRD Banten bergerak melalui regulasi serta anggaran. Namun kita sebagai warga memiliki peran yang tidak kalah penting, ikut mengawasi jalannya proyek dan merawat apa yang sudah dibangun demi kenyamanan generasi mendatang. Pemirsa, sampaikan terus aspirasi dan masukan Anda demi pembangunan Provinsi Banten yang lebih maju.
Saya Nurul Ulfah mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalam dulur sabanten.